Mungkin, sorry, mungkin, yang saya siapkan ternyata masih saya rasa masih ada sedikit, kurang, mungkin saya izin untuk, menjelaskan kembali lewat whiteboard mungkin ya, tentang penggambaran tadi gitu ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di, mmm, apa tadi, PCA dan apa yang bisa kita lakukan di LDA begitu ya. Nah, mungkin ini ada whiteboard dan bagaimana cara kita buat tabel, oh ya ini ya. Anggaplah kita punya suatu dataset begitu ya, kemudian ini kita ya buat kolomnya, bahkan dengan penggaris saya tidak lurus ya Coach ya, maaf ya. Oke, nah ini padahal udah garis ya, tidak lurus nggak apa-apa, bahkan nggak nyampe ya. Oke, nggak apa-apa. Ya anggaplah udahlah, dah. Ya anggaplah kita punya tadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggap lurus, iya. Ya 8, 9, 10. Ya anggaplah kita punya, tadinya 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini saja 10, kolom gitu ya, 10 kolom data gitu. Nah, bisa jadi ketika kita, eee, gabungkan semua mereka, biasanya ini variabel independennya gitu ya. Nah, ketika fiturnya ini kita masukkan semua dalam model gitu ya, bisa jadi justru hanya 1 atau 2 kolom saja gitu dari mereka yang memang berpengaruh terhadap, dependennya gitu, dan yang lain kan justru menambah informasi saja gitu, informasi-informasi yang belum tentu, penting. Nah, kita bisa meringkasnya menjadi, sebentar, oh bisa gini berarti. Nah, oke, kita bisa meringkasnya dengan menjadikan mereka ini tadi ya 11 ya ditambah 1 ini, menjadi hanya 2 saja gitu. Kita jadi cuma punya 2. Ya kita jadi bisa cuma punya 2 saja gitu. Nah, kita jadi bisa cuma punya 2 saja. Nah, apakah nanti 2 ini bisa mewakili informasi yang ini gitu ya? Bisa gitu. Tapi apakah full? Harusnya enggak. Karena kalau, kita punya 11 kolom tadinya, kemudian diringkas jadi, 2 gitu ya, tentu ada informasi-informasi yang hilang gitu. Tapi apakah banyak? Eee, ya bisa jadi banyak, bisa jadi enggak gitu. Nah, biasanya itu, eee, kalau yang saya alamin langsung ya, biasanya kalau pakai data yang agak real itu bisa jadi dari 11 ke 2 ini, mungkin dia bisa menjelaskan sekitar ya 80-an% lah gitu, 80-an persen, eee, informasi datanya gitu ya, itu masih bisa dijelaskan gitu ya. Dan, eee, misalnya ada pertanyaan gitu ya, "Coach ketika misalnya kita udah tahu nih kita pakai 2 aja gitu ya, 2 ini dapat dari mana?" Oh ya, nah 2 ini nanti kita akan jelaskan pemilihannya berdasarkan si eigen value tadi atau nilai eigen, nanti kita akan, jelaskan ya, gitu. Kayaknya ada. Ya kemarin saya lihat, sudah ada ya. Kalau misalnya nanti kurang, nanti kita akan lihat, juga sambil searching begitu ya para coach ya. Oke, nah dari, 2 ini, misalnya kita tahu nih, oh ternyata cuma menjelaskan 80 ya, 80% gitu. Kita kurang puas nih gitu, mau tambah. Boleh gitu, tapi apakah udah pasti nambah signifikan? Nah, biasanya kalau kita misal udah dapat idealnya 2 gitu ya dari eigen value-nya terus ditambah, itu biasanya nambahnya nggak signifikan-signifikan amat gitu. Jadi memang ya udahlah kita pakai yang
ada saja gitu. Toh dari misal kita mengandung 80 informasi sebenarnya juga udah baik gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk PCA tadi ya. Ini adalah konsep yang kita lakukan di PCA. Lalu LDA itu bagaimana ya? Kalau LDA. Nah, LDA mungkin yang bisa saya gambarkan seperti ini para coach. Jadi ketika kita punya dua garis, biasanya kan data bisa dua variabel gitu ya. Titik lurusnya di mana ya? Ya udahlah ya. Ya, kita punya dua garis gitu. Kemudian sebentar kita geser dikit. Dan kita garis lagi. Di mana sih garisnya lagi? Kayak gini. Nah, biasanya kan kita punya data menyebar. Gimana kalau menyebar ya? Ya udah gini aja. Misal kita gambarnya tuh ya menyebar gini ya datanya ya. Nah, pertanyaannya ini kan sebenarnya data yang terbentuk dari dua dimensi gitu ya. Kita punya ada sumbu X dan sumbu Y gitu. Apakah bisa dijadikan atau direduksi menjadi satu dimensi saja gitu ya? Jawabannya bisa, tapi kemudian ketika kita ingin untuk analisis klasifikasi begitu ya. Nah, apakah bisa gitu ya? Bisa. Gimana caranya gitu ya? Mungkin kalau yang sederhana kita bisa proyeksikan ke dua sumbu yang utamanya gitu ya. Kita bisa jadi satu gitu di sumbu X semua gitu. Jadi dia mereka nempel-nempel di sini semua gitu. Nah, nanti baru kita lihat eh, polanya gitu ya, pemisahnya. Atau ke sumbu Y doang gitu ya. Jadi nempel ke sini. Tapi eh, itu tuh kurang kurang bagus gitu hasilnya. Sebentar, saya pernah punya artikelnya yang bisa lebih jelas gitu ya. Semakin saya menjelasin, semakin saya nggak pede. Jadi kita kayaknya perlu tambahan bantuan ini ya, bantuan sumber yang pernah saya baca. Ini dia. Nah, saya jelaskan ini aja ya. Karena dengan gambar saya sepertinya semakin gelap gitu, jadi kita pakai bantuan ini saja gitu ya. Nah, jadi anggaplah kita punya dua. Nah, ini lebih lebih enak ya terlihat ya. Nah, kita eh, kalau misalnya ada yang tidak terlihat atau ada kendala, sekarang saya sedang buka Google Chrome, buka artikel. Mungkin kalau memang ada yang berbeda bisa di kolom chat begitu ya. Oke, di LDA ini kita punya dua ya. Ada kandungan X dan kandungan Y. Sorry, kita baca dulu kasusnya. Anggap kita memproduksi obat pusing dengan beberapa zat aktif. Lalu kita uji cobakan obat ini ke beberapa calon pasien. Tentu saja ini hanyalah contoh yang tidak nyata karena biasanya uji coba harus dilakukan ke hewan terlebih dahulu sebelum diuji coba ke manusia. Namun anggap beberapa komponen ini adalah komponen yang sangat aman. Oke. Nah, ilustrasi di atas memberikan gambaran bahwa dua hasil yang didapat di mana berwarna coklat menunjukkan bahwa obat tidak efektif. Pasien masih mengatakan pusing. Obat biru menunjukkan obatnya efektif. Pasien merasakan pusingnya hilang. Sumbu X merepresentasikan kadar kandungan zat X pada obat tersebut, di mana semakin ke kanan, maka kandungannya semakin banyak, dan ke kiri adalah sebaliknya. Kita bisa lihat bahwa seperti ada dua kelompok di sini ya, zona biru dan zona coklat, dan ada batas yang samar sebagai pemisah antara dua zona ini. Karena warna biru dan coklat ada yang bercampur di bagian tengah, maksudnya yang ini ya. Nah, melalui grafik di atas kita bisa mengatakan bahwa semakin sedikit kandungan X, maka semakin efektif untuk menghilangkan rasa pusing.
dan semakin banyak maka tidak efektif. Oke. Lalu kalau digabungkan dengan kandungan di bahan Y gitu ya. Ternyata kandungan bahan Y seperti ini ya. Nah, ini seperti kemarin yang sudah kita bahas ini ya mungkin ya, apa klasifikasi gitu diberi garis pembatas gitu ya. Ternyata masih ada yang di bagian kiri yang belum sesuai. Nah, walau kita sudah membuat garis, namun masih ada satu titik coklat yang masuk ke zona biru. Artinya garis pembatas kita belum sempurna. Lalu bagaimana pertimbangan bahan ketiga gitu? Apakah akan lebih jauh lebih baik dengan memisahkan dua zona efektif atau tidak gitu? Nah, ternyata kalau ditambah Z malah begini ya, lebih lebih aneh gitu ya. Ya, semakin mungkin bisa dijelaskan tapi ini semakin semakin sulit gitu ya untuk kita menentukan seberapa efektifnya gitu kandungan obat X dan kandungan X, Y dan Z dalam obatnya gitu. Jadi akan lebih sulit gitu kalau misalnya kita ingin membagi atau melihat dari 3 dimensi. Nah, maka kita bisa eee, tadi kan 2 dimensi agak susah karena bikin garisnya tetap ada yang kurang gitu ya. Ditambahin 3 dimensi malah lebih susah ngelihatnya gitu, ngambil simpulannya. Berarti yang perlu kita lakuin di kasus ini adalah lebih meringkas gitu dimensinya dengan menjadikan satu dimensi atau jadi garis aja gitu. Nah, kemudian kita akan coba dari kandungan X dan Y ini dengan tadi ya, biru mengatakan sembuh, yang coklat mengatakan masih pusing. Nah, ini kita proyeksikan ke kandungan X atau sumbu X. Ternyata tadi seperti yang sudah ada di contoh di atas. Ternyata di tengah ini ada pemisah yang cukup apa ya, masih membingungkan gitu ya. Karena ini di tengah-tengah nih kok ada yang biru masuk ke sini gitu ya. Coklat masuk ke sini. Sorry, ini apa? Kepencet, maaf. Gimana cara nutupnya? Oh, ini close di sini. Oke. Nah, kalau kita buat ke nggak ada ternyata ya. Kalau kita buat ke Y juga sama ya sebenarnya. Jadi di sini nanti akan ada, nah di sini sih yang sumbu Y ini ya. Ini malah ada yang di sini gitu ya. Jadi dan yang biru juga ada di sini. Jadi memang kurang bisa ditentukan gitu. Makanya kita akan membentuk garis linier gitu sebagai apa namanya solusinya gitu ya. Kita cari garis linier untuk diproyeksikan. Oh, ternyata setelah diproyeksikan ke garis linier ini ternyata dapat nih batas yang tepat gitu ya. Ternyata dengan garis ini, oh oke, biru batasnya sampai sini, coklat batasnya sampai sini. Ada pembatas yang jelas dan tidak saling bertumpuk lagi gitu informasinya. Jadi memang dengan penjelasan ini, dengan garis ini sudah dapat disimpulkan gitu. Dan jadi lebih ringkas ya, karena tadi informasinya ada di 2 dimensi, sekarang ditarik ke 1 dimensi doang jadi 1 garis dan malah lebih jelas. Jadi ini kenapa sebenarnya kan ini kayak buat model regresi ya sebenarnya ya, para coaches ya. Tapi ini masih dikatakan sebagai reduksi dimensi karena dia membentuk proyeksi gitu ke sini, set gitu, untuk mendapat kesimpulannya. Ya, begitu ya. Mungkin kita bisa lanjut ke slideshow-nya mungkin. Karena tadi whiteboard-nya juga sudah jelas dengan ilustrasi ya, jadi oke. Oke, itu tadi sesi 2 tentang teknik reduksi dimensi ya.